Azab tergantung amal kita, Bu. Ya. Sekarang kalau misalkan kita rajin maksiat, memang ada beberapa ini ya. Jadi ada yang disebut teguran. Biasanya kita sudah beramal baik, kita sudah beramal soleh, ya. Kemudian kita melakukan sesuatu kesalahan sedikit, kemudian langsung ditegur sama Allah. Caranya yaitu tentunya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita bicara azab, Bu, ya, azab itu sebenarnya ada ketika nanti di yaumil mizan, di mana itu merupakan bagian daripada kita dihitung seluruh amal baik dan amal buruk kita. Maka kalau kita bicara azab, ya, azab itu kan merupakan bagian daripada hukuman Allah, ya. Maka begini, jadi yang harus kita pahami bahwa masuk dalam kategori ujian, teguran, musibah ataupun azab tergantung daripada apa yang kita amalkan selama ini. Memang kalau kita bicara azab, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Makanya kan yang disebut dengan inna azabi lasyadid. Kalimat-kalimat, ya, diawali dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalimat-kalimat ketika azab itu ketika orang tersebut kufur nikmat dan juga bisa masuk kategori kafir, ya. Kenapa? Karena tentunya, ya, menduakan Allah, tidak yakin dengan Allah, maka nanti azab yang akan Allah berikan kepadanya. Tapi berbeda dengan orang-orang muslim, orang yang yakin kepada Allah, kita melaksanakan ibadah tetap, kita melaksanakan sedekah, kita melaksanakan amal baik, ya, kemudian bisa masuk kategori teguran. Kenapa? Karena Allah masih sayang sama kita. Bisa masuk kategori musibah. Musibah biasanya kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah masih sayang. Jangan sampai rasa kasih sayangnya kepada Allah tentu berkurang gara-gara barang yang ada di. Nah, ini yang disebut dengan ujian ataupun musibah. Makanya sebenarnya kapasitas, ya, kapasitas yang disebut dengan alladzina idza asobathum musibah, asobathum musibah, ini kadarnya beda-beda, ya. Musibah itu macam-macam, ya, yaitu musibah masuk dalam kategori teguran, musibah masuk dalam kategori ujian, musibah masuk dalam kategori cobaan, musibah masuk dalam kategori azab yang paling memang dahsyat, ya. Tentunya tahapan yang memang disebut dengan musibah ini ketika kadar keimanan kita berkurang, maka sudah pasti, ya, nanti bisa jadi justru azab Allah yang akan turun. Kenapa? Ketika kita misalkan contoh yang awalnya itu merupakan teguran dari Allah, tapi justru apa? Dia malah makin jauh dari Allah. Dapat teguran dari Allah, nggak boleh begitu, dah bahasa-bahasa kita. Malah justru apa? Makin jauh dari Allah, ya. Makin tidak terkendali, makin juga nggak pernah melaksanakan ibadah, nggak pernah melaksanakan. Nah, ini disebut dengan azab. Sebab apa? Yaitu tadi, kalau misalkan azab Allah sudah turun, tertutup hati kita, Bu, ya, nggak mau melaksanakan ibadah, merasa enjoy ketika kita maksiat, merasa bahagia ketika kita melanggar aturan, merasa kita seneng bahwa kenapa? Oh iya, orang nggak pernah di ini kok. Saya selama ini main judi enjoy aja, ya kan? Duit dipakai buat ini, duit dipakai buat itu dan sebagainya. Kenapa? Kalau itu udah turun azab, kalau seperti itu, Bu. Kenapa? Ya udah, amal masyiah. Walaupun memang menurut dia itu kebahagiaan, ya, tapi nanti inna azabi lasyadid. Ya, sungguh azabku amat pedih. Naudzubillah, Bu. Jangan sampai. Makanya cukup sampai teguran aja deh, Bu, ya.
cukup sampai teguran Allah. Barangkali ketika kita melakukan sesuatu ada kesalahan, ada teguran yang memang Allah berikan kepada kita, ya sudah, nggak usah dilakukan, kan begitu ya, apapun itu ya. Makanya musibah itu harus kita yakini bahwa itu merupakan bagian daripada kehendak Allah untuk memberikan teguran kepada kita agar kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Makanya apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Udah, kita kembalikan nama Allah aja udah. Ya, kita kembalikan nama Allah. Apapun bentuknya, itu ujian kah, musibah kah, cobaan kah, ataupun azab sekalipun, maka apa? Kita kembalikan kepada Allah. Tinggal bagaimana kita melaksanakan taubatan nasuha ya di hadapan Allah. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu maksiat, Allah berikan tegur, ya sudah ya, kita tinggal melaksanakan taubat kepada Allah ya, berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi, selesai. Jadi sebenarnya kadar itu masuk dalam kategori ujian kah, musibah kah, cobaan kah, azab kah, semua itu balik kepada diri kita masing-masing. Ingat Bu ya, ini kalau menurut ya, secara saya pribadi, bahwa azab yang paling pedih itu adalah ketika kita sering lupa sama Allah. Sering lupa sama Allah, sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, ngatain orang mulu, nyakitin orang mulu, ya kan? Atau merasa paling bener, ini yang bahaya. Merasa paling soleh, merasa paling ibadahnya rajin dibanding yang lain dan sebagainya. Hati-hati kalau memang udah seperti itu. Walaupun dia pintar ngaji sekalipun, dia pintar, ya mungkin dia sering melaksanakan sholat, tapi merasa paling baik di antara yang lain, merasa paling benar di antara yang lain. Kalau sekedar hanya nasihat, ya boleh kita nasihatin orang yang tidak kita nasihatin orang yang gak pernah kita nasihatin orang, boleh, tapi jangan merasa bahwa ibadah kita paling benar di antara. Karena kita nggak tahu Bu, kadar keimanan seseorang, kita nggak tahu. Ada yang kadar keimanannya tinggi karena apa Bu? Karena sering zikirnya, dan itu kita tidak tahu zikirnya kapan. Ya, bisa jadi dia sambil jalan, sambil dagang dia berzikir, ya, mengucapkan kalimat thayyibah dan sebagainya. Sedangkan kita habis sholat ngomongin orang lagi baik, ya, habis ngaji ya datang ke majelis taklim, bukannya buat ngaji tapi buat ngomongin orang. Lah, mendingan mana? Mendingan yang di pasar, kan bahasanya begitu, tapi dia berzikir, ingat terus sama Allah, dibanding kita ngaji tapi ngomongin. Tapi lebih bagus apa? Ya ngaji, ya zikir, kan begitu. Artinya apa? Semua itu jangan dilihat dari casingnya, ya, tapi dilihat dari apa yang memang ya Allah sudah berikan tentunya yang terbaik untuk mereka. Maka dari itu sekalian dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hayat kita. Makanya jangan pernah lupa kita doa sama Allah. Udah setiap kita berdoa kepada Allah, insya Allah itu dijadikan sebagai upaya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup ya Ibu sekalian. Nanti insya Allah untuk tawakufan tanggal berapa? Senin besok tawakufan. Ustazah Tiko ya? Oh enggak. Berarti minggu keempat udah ya? Udah tawakufan Bu. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan ya, tawakufan berarti bukan berarti tawakufan ngajinya semuanya, enggak ya, mudah-mudahan Allahumma ballighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan, amin ya rabbal. Tahun kemarin ada saudara kita mungkin yang pengajian di sini, ada yang masih ada, sekarang udah nggak ada Bu. Nah, nggak ada jaminan kita sampai Ramadan Bu, nggak ada jaminan ya. Makanya ya, sering berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Ketika udah sampai, manfaatin Ramadan itu dengan sebaiknya ya. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi